Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Akbar dari kelas 2 Teknik Elektronika A NRP 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai perancangan memori. Pada blok RAM dual port. Untuk program VHDL dan program testbench-nya sudah saya buat. Pada program VHDL, entity-nya yakni blok RAM dual port. Lalu terdapat generik untuk mengenerik bit-bitnya. Kemudian untuk portnya terdiri dari clock sebagai input, write enable sebagai input, enable sebagai input, A sebagai input. A di sini adalah address, kemudian DPRA sebagai input, DI sebagai input. DI di sini digunakan untuk menuliskan inputnya, lalu outputnya akan dikeluarkan melalui dua output, yakni SPO dan DPO. Lalu untuk tipe RAM-nya di sini menggunakan array. Lalu untuk jumlah bit-bitnya di sini dihitung menggunakan rumus ini. Kemudian karena di sini adalah blok RAM dual port sehingga proses RAM-nya berada dalam lingkup clock. Kemudian untuk memulainya, jika clock bernilai 1 dan enable bernilai 1, maka data pada address akan dikeluarkan di SPO. Kemudian data pada DPRA akan dikeluarkan di DPO. Lalu ketika write enable sama dengan 1, data yang dituliskan pada DI akan dimasukkan ke dalam address. Lalu karena di sini address dan DPRA-nya sama, maka output yang akan dikeluarkan pada SPO dan DPO nantinya juga akan sama. Lalu kita cek sintak. Kemudian kita cek run sintesis. Lalu kita lanjut ke simulasi. Berikut adalah program testbench-nya. Sama seperti program VHDL-nya, port-portnya terdiri dari clock sebagai input, write enable sebagai input, enable sebagai input, A sebagai input, address-nya, DPRA sebagai input, DI sebagai input, SPO dan DPO sebagai output. Kemudian ini adalah proses clock-nya. Lalu ini adalah proses ataupun stimulus prosesnya. Dimulai dengan proses membaca atau reading. Ketika write enable dan enable bernilai 0. Lalu dilanjutkan ketika enable dan write enable bernilai 1, maka terjadi proses writing atau proses menulis. Untuk address dan DPRA-nya di sini saya buat berbeda. Untuk address saya buat dari 0, 1, 2 sampai 111 angka 7. Kemudian untuk DPRA-nya saya buat konstan 0. Lalu untuk DI pada setiap address saya inputkan sebanyak 2 kali seperti berikut. Lalu ketika write enable sama dengan 0, maka terjadi proses writing atau membaca. Data-data yang telah dituliskan tadi akan dibaca ketika write enable sama dengan 0. Kemudian kita simulasikan. Untuk address DPRA, DI, SPO maupun DPO kita ubah radixnya terlebih dahulu menjadi unsignal desimal. Kemudian untuk SPO kita ubah warna sinyalnya menjadi merah, dan DPO kita ubah warna sinyalnya juga. Kita lihat ketika write enable dan enable 0 terjadi proses membaca. Dan di sini untuk address dan DPRA-nya masih sama, dimulai dari 0 sampai 7.
Sedangkan data inputnya masih 0 karena belum ada data yang diinputkan atau data yang dituliskan. Sehingga output pada SPO dan DPO di sini menjadi U atau unidentified karena belum ada data yang dituliskan, sehingga tidak ada outputnya. Baru ketika write enable dan enable sama dengan 1, maka terjadi proses writing atau proses menulis. Di sini untuk addressnya dimulai dari 0 sampai 7, sedangkan untuk DPRA nya konstan 0. Kemudian untuk DI nya diinputkan 2 kali pada setiap addressnya. Pada address 0 DI nya yakni 1 dan 10, kemudian pada address 1 DI nya yakni 2 dan 20, kemudian pada address 2 DI nya yakni 3 dan 30, kemudian pada address 3 DI nya yakni 4 dan 40, dan seterusnya. Kemudian untuk outputnya, output pada SPO menghasilkan 1, 10 pada address 0 dan pada address 1 yakni 2 dan 20. Sedangkan pada DPO hanya menghasilkan output 1 dan 10 sampai address ke-7. Ini dikarenakan karena DPRA-nya di sini saya buat konstan 0, sehingga DPO-nya hanya menghasilkan output atau data 1 dan 10. Kemudian kita lihat ketika write enable sama dengan 0, maka terjadi proses membaca. Data-data yang telah dituliskan tadi akan dibaca. Kita lihat data pada output SPO dan DPO di sini adalah output dari data terakhir yang diinputkan. Kita lihat pada address 1, output pada SPO dan DPO menunjukkan angka 20. Kita lihat pada address 1, data terakhir yang diinputkan adalah 20. Kemudian kita lihat ketika address 2, output yang dihasilkan yakni SPO dan DPO 30. Kita lihat pada address 2, data terakhir yang diinputkan adalah 30. Kemudian kita lihat pada address 3, output yang dihasilkan pada SPO dan DPO yakni 40. Kita lihat pada address 3, data terakhir yang diinputkan adalah 40. Kemudian kita lihat data output pada SPO dan DPO di sini selalu sama. Hal ini dikarenakan data pada address dan DPRA-nya juga selalu sama. Itulah yang membuat data output pada SPO dan DPO juga selalu sama. Sekian presentasi dan demo yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.